Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir di hadapan para pemirsa untuk terus berbagi pengetahuan-pengetahuan di dunia metafisika. Hari ini kami masih berada di daerah Gunung Menir, salah satu gunung yang berada di gugusan Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Dan kami sekarang sedang berada di pertengahan Gunung Menir tersebut. Jaraknya cukup lumayan jauh dan cukup tinggi, dan kami akan coba untuk membahas materi pada kesempatan yang berbahagia ini tentang 3 mitos atau 3 hal yang terkait dengan dunia sihir. Ada beberapa cerita-cerita, ada beberapa mitos-mitos yang berkembang di masyarakat kita terkait dengan dunia sihir. Nah, 3 mitos apakah yang berkembang di masyarakat kita terkait dengan dunia sihir tersebut? Kita akan coba bahas setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan kami ini sekarang berada di tengah hutan dari Gunung Menir, gugusan dari Gunung Salak, Jawa Barat, Bogor. Dan kami akan lanjutkan pembahasan tentang 3 hal atau 3 mitos yang ada di dalam dunia sihir. Yang pertama, mitos yang berkembang di tengah masyarakat kita ini, ada sebuah cerita yang mengatakan ada satu keluarga yang disantet, katakan ayahnya yang menjadi target. Tiba-tiba sihirnya mental kepada anaknya. Jadi korban targetnya si ayah ini tidak bisa disihir, lalu kena ke anaknya. Ini banyak sekali beredar di tengah masyarakat kita seperti ini. Di dalam dunia sihir itu tidak ada salah target, tidak ada salah korban dalam dunia sihir menyihir, santet menyantet. Jadi kalaupun ada satu keluarga yang ingin disantet, katakan ayahnya saja, kemudian itu yang kena anaknya, itu bukan berarti sihirnya salah target, bukan santetnya salah korban. Tetapi orang yang meminta kepada dukun untuk melakukan perbuatan sihir, perbuatan santet kepada korbannya itu jelas memfokuskan tujuannya kepada salah satu korban targetnya. Jadi kalau yang mau disantet ini anaknya, ya pasti anaknya, kecuali berubah tujuannya. Nanti akan disantet adalah ayahnya, maka barulah ayahnya akan menjadi korban target dari santet atau sihir tersebut. Jadi tidak ada salah kirim, tidak ada salah santet kepada orang-orang yang sudah menjadi korban santetnya. Itu adalah hanya sebuah mitos belaka, itu hanya sebuah khurafat cerita yang bisa jadi itu dikemas sama orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki kemampuan spiritual, tetapi dia tidak bisa mungkin untuk mengobati, untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang terkena santet tersebut. Kita akan coba lanjutkan lagi pembahasan tentang 3 mitos yang ada di dalam dunia sihir setelah perjalanan kami berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, mitos yang kedua yang ada di dalam dunia sihir yang kemudian berkembang di dalam masyarakat kita adalah banyak yang mengatakan kalau sihir itu kalau sudah nyebrang pulau itu sihirnya akan hilang dengan sendirinya. Jadi katakan
Dukun ini berasal dari pulau A, kemudian mengirim santetnya, mengirim sihirnya kepada korban targetnya yang berada di pulau B. Nah, mitos yang berkembang di masyarakat kita, kalau sihir itu sudah melampaui sebuah pulau, melewati sebuah lautan, maka sihir itu akan hilang dengan sendirinya. Sihir itu akan menjadi sirna dan musnah. Sebenarnya di dalam dunia metafisika, di dalam dunia perdukunan, di dalam dunia sihir menyihir, santet menyantet, tidak ada istilah sihir itu akan hilang jika sudah melampaui atau melewati sebuah pulau, bahkan sebuah lautan. Sihir itu akan tetap ada dan tetap akan mengenai korban-korban targetnya. Karena sihir itu tergantung dengan sesajian apa yang diberikan oleh sang dukun kepada bangsa jin. Kalau sesajinya, kalau permintaannya dari bangsa jin ini istimewa, kemudian sang paranormal, sang dukun mampu untuk menyediakan sesaji yang diminta oleh bangsa jin, yang sesaji ini mahal dan istimewa, pasti jin ini akan bekerja sesuai dengan permintaan dari sang dukun untuk melakukan aksi santet dan sihir kepada orang-orang yang menjadi korban targetnya. Mau itu ada di pulau A, mau itu ada di pulau B, mau orang itu ada di pulau C, sihir itu akan terus menjangkau, jin itu akan terus menjangkau orang-orang yang menjadi korban-korban targetnya. Yang namanya bangsa jin, mereka bebas dimensinya, tidak tersekat dengan materi, tidak tersekat dengan jauhnya jarak seseorang dengan sang dukun yang akan mengirimkan santetnya tersebut. Jadi ini adalah mitos kedua yang keliru dan salah yang berkembang di masyarakat kita. Sihir akan tetap bisa melewati dan melampaui pulau bahkan lautan untuk mengenai korban-korban target dari perbuatan sihir tersebut. Para sobat dan para pemirsa, mitos yang ketiga yang berkembang di masyarakat kita terkait dengan dunia sihir adalah banyaknya cerita yang menyebutkan dan mengatakan kalau seseorang itu tidur di lantai, tidak mengenakan alas tikar atau tidak mengenakan kasur atau spring bed, atau tidak tidurnya di atas loteng, apabila ada serangan sihir datang kepadanya atau serangan santet yang akan mengenai dirinya, maka orang itu akan selamat katanya. Ini adalah sebuah cerita yang tidak benar faktanya. Di dalam dunia metafisika, apabila sihir, apabila santet ini dibawa oleh bangsa jin untuk mengenai seseorang, maka apapun kondisinya, dengan izin dan kehendak Allah, pasti akan kena kepada orang yang akan menjadi target dari serangan sihir atau santet tersebut. Bahkan bisa jadi kalau Anda tidur di bawah, di lantai tanpa mengenakan alas, tanpa adanya sebuah kasur atau spring bed yang menjadi alas tidur Anda, ini bahkan secara medis bisa berbahaya. Selain juga tetap Anda akan terkena serangan sihir atau santet tersebut, Anda juga mungkin akan terkena sakit-sakit lain, penyakit lain, masuk angin, badan sakit-sakit, badan pegel-pegel, dan hal-hal lainnya yang Anda akan rasakan jika dalam kondisi tidur pada posisi dan keadaan seperti itu. Jadi yang namanya santet, yang namanya sihir ini tidak berpengaruh terhadap posisi tidur Anda, baik di lantai, baik di kasur, baik di atas loteng atau di tempat-tempat lain. Jika Allah sudah mentakdirkan dan serangan sihir itu mengenai Anda akan terkena sihir atau santet tersebut. Ingat para sobat dan para pemirsa, kesesatan itu terjadi
bukan hanya saja karena minimnya pengetahuan di dalam diri kita, tapi juga karena minimnya iman di dalam jiwa kita. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.